Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatima Azhara Baso dengan NIM 1702361201135 dari kelas Keuangan A. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Informasi Keuangan. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis aktivitas pendanaan, di mana terdapat 6 sub pembahasan. Yang pertama yaitu membahas tentang kewajiban, yang kedua sewa guna usaha, yang ketiga imbalan pasca pensiun, yang keempat kontingensi dan komitmen, yang kelima pendanaan di luar neraca, dan yang keenam ekuitas pemegang saham. Jadi langsung saja kita akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu kewajiban. Jadi kewajiban merupakan klaim pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan. Kewajiban dapat berupa pendanaan atau operasi dan biasanya didahulukan daripada pemegang ekuitas. Kewajiban dapat dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban lancar atau disebut jangka pendek dan kewajiban tidak lancar atau disebut jangka panjang. Kewajiban lancar atau jangka panjang itu merupakan kewajiban yang pelunasannya memerlukan penggunaan aset lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Periode yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban adalah periode mana yang lebih panjang, antara 1 tahun dan 1 siklus operasi perusahaan. Sedangkan kewajiban tidak lancar atau jangka panjang itu merupakan kewajiban jatuh temponya tidak dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi. Mana yang lebih panjang? Kewajiban ini meliputi pinjaman, obligasi, hutang, dan wesel bayar. Kemudian yang kedua ialah sewa guna usaha, di mana sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan leasing. Leasing berasal dari bahasa Inggris, yaitu lease, yang berarti menyewakan. Menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 1199-KMK-01-1991, sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang, modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lease pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Kemudian yang ketiga ialah imbalan pasca pensiun. Pensiun adalah seorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun permintaan sendiri dalam artian pensiun muda. Seorang yang pensiun bisa mendapat uang pensiun atau pasongan. Jika mendapat pensiun, maka ia tetap mendapatkan semacam dana pensiun sampai meninggal dunia. Imbalan pasca pensiun sebagai berikut. Yang pertama, rasa aman karyawan terhadap masa yang akan datang, dalam arti tetap memiliki penghasilan pada saat mencapai usia pensiun. Yang kedua, kompensasi yang lebih baik, yaitu karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja. Kemudian yang keempat, kontingensi dan komitmen. Komitmen diartikan sebagai ikatan ataupun kontrak yang berupa janji dengan sifat yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak dan wajib dilaksanakan jika persyaratan yang sudah disepakati secara bersama terpenuhi. Sedangkan kontingensi diartikan sebagai suatu keadaan atau kondisi yang mengandung ketidakpastian terkait kemungkinan perolehan laba atau rugi sebuah perusahaan yang baru terselesaikan dengan berdasar pada berlangsung atau tidaknya satu ataupun lebih peristiwa di masa depan. Kemudian yang kelima, pendanaan di luar neraca. Pendanaan di luar neraca atau disebut off-balance sheet financing adalah suatu upaya untuk meminjam uang dengan cara sedemikian rupa sehingga kewajiban tidak tercatat. Akibatnya, setiap perusahaan yang memakai pembiayaan di luar neraca dewasa ini berisiko ditinggalkan para investor yang membeli sahamnya.
Namun demikian, sejumlah besar pembiayaan di luar neraca terus ada. Menurut Donald E. Kieso pada tahun 2011, pendanaan di luar neraca dapat mempunyai beberapa bentuk. Yang pertama, anak perusahaan yang tidak terkonsolidasi. Yang kedua, entitas dengan tujuan khusus, suatu atau special purpose entity. Yang ketiga, lease operasi. Nah, anak perusahaan yang tidak terkonsolidasi itu merupakan sebuah induk tidak perlu mengkonsolidasi anak perusahaan yang kepemilikan perusahaan induk dalam anak perusahaan tersebut tidak sampai 50%. Dalam kasus seperti itu, perusahaan induk perlu melaporkan aktiva dan kewajiban anak perusahaannya. Yang dilaporkan perusahaan induk dalam neracanya hanya investasi dan anak perusahaannya. Kemudian entitas dengan tujuan khusus atau special purpose entity, yaitu sebuah perusahaan dapat menciptakan sebuah entitas dengan tujuan khusus untuk menjalankan sebuah proyek khusus. Company memutuskan untuk membangun sebuah pabrik baru, namun manajemen tidak ingin melaporkan pabrik itu untuk pinjaman yang dipakai untuk menandai konstruksi tersebut pada neraca. Kemudian yang ketiga, lease operasi. Perusahaan tidak perlu mencantumkan hutang di neraca, adalah dengan leasing. Perusahaan hanya melaporkan beban sewa periode dan menyediakan catatan pengungkapan dan transaksi. Nah, yang terakhir, yang keenam, yaitu ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham atau stockholders equity itu merupakan investasi pemegang saham atau modal adalah ekuitas pemilik dalam perusahaan. Komponen ekuitas pemegang saham terdiri dari laba ditahan atau saldo laba, modal setor, kemudian modal yang ditanamkan oleh para pemegang saham ke perusahaan. Dalam jenis laporan keuangan neraca perusahaan, bagian ekuitas pemegang saham melaporkan jumlah masing-masing dari dua sumber utama ekuitas pemegang saham. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu penjelasan saya tadi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.